Terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Ibu Capsen yang selalu mengapresiasi setiap kegiatan guru penggerak yang saya sedang jalani pada saat sekarang ini. Dan juga kepada teman-teman, tak lepas juga ucapan terima kasihnya baik dari yang pertama kemarin itu pertama PI, pendampingan individu saya dengan pengajar praktik yang selalu mensupport setiap kegiatan yang berhubungan dengan guru penggerak. Dan teristimewa pada tamu kita guru PKN dan guru prakarya yang hadir hari ini sebagai tamu di kegiatan kita ini. Ini adalah diseminasi budaya positif. Nggak apa-apa. Di sini diseminasi budaya positif tentang apa Kumar Bina bisa kita direkam dong. Apa? Nah, apa nanti saya akan jelaskan juga, spanduk ini akan jelaskan juga. Nah, kita ulangi lagi ya. Diseminasi ini, nanti ikat aja pas video. Diseminasi ini adalah salah satu tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 9. Ini adalah modul 1-4. Nanti jika teman-teman yang sudah mendaftar di guru penggerak akan terlihat nanti akan mengalami hal ini juga. Itu diseminasi tentang budaya positif. Apa saja budaya positif itu yang sebenarnya yang harus kita terapkan di sekolah. Ini yang namanya tadi Bu Marlina bilang kenapa spanduk ini tidak usah dibuka. Spanduk ini juga kegiatan kita sebelumnya, kegiatan kita tadi itu adalah implementasi penguasaan digital dalam pembelajaran. Itu juga adalah prakasa perubahan yang saya idekan untuk kegiatan guru penggerak. Kenapa saya mengambil ide seperti itu? Karena pengalaman saya dalam mengajar, ketika saya mengajar tidak menggunakan IT, siswa saya itu akan meminta saya, Bu, nggak ada kita pakai Infocus, nggak pakai kita itu, Bu. Jadi kalau saya nggak bawa Infocus, berarti siswa selalu bertanya. Itu salah satu prakasa perubahan yang saya gunakan, yang saya terapkan di guru penggerak tugas modul 1-3 kemarin ya, Bu Marina, demonstrasi kontekstual prakasa perubahan itu implementasi bagaimana pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi di SMP 14. Jadi salah satu caranya itu mengundang narasumber. Alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung dan selalu mensupport setiap kegiatan saya. Dan untuk perkembangan SMP 14, beliau selalu kerjakan siapa yang bisa jadi narasumber. Nah, begitulah sehingga sejarah kita bisa mengundang Bapak dari Devanda tadi itu. Beliau memang mungkin kalau menurut saya narasumber hebat, dan tanpa kita ketahui juga bagaimana pentanggapan guru-guru yang jelas. Menurut saya banyak ilmu yang saya dapatkan hari ini juga yang berhubungan dengan ini. Sekarang mungkin kelanjutan dari ini juga yang berguna untuk sekolah kita itu budaya positif. Ini perkenalkan dulu fasilitator saya itu namanya Bu Marloli. Bu Marloli ini adalah guru SMA 3 Kota Padang, dan PP-nya itu Bapak Erwin Kasri. Bapak ini adalah guru SMA 10 Solo Selatan. Sementara saya adalah angkatan 9 yang bernama Mutia Audia Irma. Tidak tahu ya Bapak Ibu. Oke, di sini setuju atau tidak setuju semuanya masih menggunakan HP Bapak Ibu? Kita cobakan Menti yang tadi, Mentimeter yang kita kerjakan tadi. Oke, mohon join Menti, terus use kode-nya. Kita gunakan aplikasi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama itu tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu boleh buat apakah sangat tidak setuju atau sangat setuju. Tinggal memindahkan tahu ya yang tadi ya. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Boleh dibuat di sana. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ayo, belum ada yang bekerja? Belum terlihat di sini. Boleh di apa? Ini use kodenya.
ukamenti.com untuk lebih memainkan kita ya untuk materi hari ini. Kodenya 8642 86421871. Nafasnya mau cari. Oke, pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut pendapat Bapak ini? Sangat tidak setuju atau sangat setuju? Nah, udah mulai satu orang, dua orang. Kita ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bukan, tiga, ya Bu. 3 orang. Jadi kita mempunyai pendapat yang 4 orang. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tujuh, dah nih, dah, oke, 8, lihat kan ini, lagi, cuma 8 orang, lagi. Jadi ini mungkin pendapat kita berbeda-beda dan kita pasti mempunyai alasannya tersendiri. Sudah? 9? Ibu ikut? Oh tidak? Oke, kita sampai sini aja dulu ya. Boleh membantunya Ibu Rama ada diikut polling? Boleh, rapatnya nggak apa-apa, di sini kita berbagi aja. Terima kasih Bu Mutia, guru hebat SMP 14. Di sini saya sangat setuju bahwa semua bentuk hukuman pada siswa seperti hal positif membaca atau membersihkan halaman sekolah bisa meningkatkan, ketimbang kita sering terkadang di luar logika kita menghukum anak ketika sifat anak itu mengganjal diri kita di luar batas kesabaran kita memberikan teguran pada siswa. Ternyata teguran-teguran banyak kita gunakan membuat siswa menjadi timbul perasaan jengkel, bosan di sekolah, rasanya mereka tidak dihargai, di mana mereka sedang mencari jati diri mereka di sekolah. Jadi hukuman yang berupa dengan memberikan mereka membaca atau memberikan boleh bacaan di perpustakaan, buku, atau membaca Al-Quran, ayat-ayat pendek. Nah itu bisa meningkatkan kesadaran siswa mungkin untuk tidak melakukan kesalahan. Terima kasih Bu Mutia. Terima kasih Bu Rama atas pendapatnya. Kita pasti punya pendapat, semuanya nggak pernah ada yang salah, hanya sudut pandang kita aja yang berbeda. Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya di sini? Bu Marlina bisa bantu? Boleh Bu Marlina? Apa? Ayo Bu Marlina, nggak apa-apa Bu Marlina. Mungkin konsepnya berbeda dengan konsep dari Ibu ini. Uma dapat ini. Bagaimana pendapat? Kamu boleh. Maka pandai Pak. Iya Pak. Ini kok pandai kan? Dekat dulu. Nama saya Marlina. Menurut saya
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Hukuman dapat memberikan efek jera terhadap anak. Oke, ada pendapat lain dari Bu Marlina dan Bu Rahma? Tidak ada. Oke, ini adalah baru pertanyaan pemantik. Di sini terlihat dari 3 penanya itu yang setuju terbanyak itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu pendapat yang paling setuju. Dan yang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti ada yang menyatakan kurang setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa di sini mungkin yang bisa berpendapat kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak kurang disetujui? Pak Rama, bisa Pak Rama? Apa apa? Kita nggak lihat benar salahnya ya, hanya berpendapat saja. Baik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, mungkin di sini hukuman yang positif, ya. Karena tadi saya juga setuju dengan pendapat Ibu sebelumnya. Karena kalau kita menghukum seperti biasanya, itu akan membuat anak itu jengkel. Kalau kita berikan yang positif, insya Allah nanti akan berubah dalam waktu yang secepatnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rahmat penjelasannya mengenai hukuman. Itu sebenarnya pendapat kita itu sudut pandangnya ya, yang kita luruskan lagi. Nanti akan terlihat setelah materi ini. Jadi apakah memang benar hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, atau apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Di sini akan terlihat nanti setelah kita presentasi ini. Oke, kita lanjutkan dulu, kita simpan biar Bapak Ibu penasaran. Materi kita yang akan kita diseminasi hari ini, atau saya diseminasi, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga itu tentang keyakinan kelas. Nah, terus yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu restitusi atau 5 posisi kontrol. Terus yang terakhirnya itu restitusi juga, tapi segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang baru dengar apa itu segitiga restitusi ya, nanti akan lihat penjelasannya ya. Ini kita mau saja langsung aja. Terus yang pertama kita akan lihat dulu perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini siapa yang sesungguhnya? Jadi apakah kita, apakah siswa, apakah warga sekolah? Ini lihat stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Sementara teori pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara harusnya teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya ini stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang sebenarnya. Terus yang stimulus respon lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrol atau pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk yang stimulus responnya lagi, model berpikir menang atau kalah. Sebenarnya model berpikir itu harus model berpikir menang-menang. Ini agak sedikit banyak tentang disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan yang telah ini yang penemunya itu Dr. William Glasser. Ini dia menjelaskan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak akan bisa mengontrol, anggap saja orang lain itu siswa, anggap sajalah orang lain itu teman. Karena sebenarnya makna disiplin
Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Belajar kita mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan. Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan. Berarti yang kita inginkan, kita ingin jadi apa? Berarti itu yang teori kontrol dari diri kita. Berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berarti kita nilai diri kita sendiri. Kalau kita menganggap diri kita lemah, kita akan selalu menjadi orang lemah. Kalau menganggap diri kita kuat, kita akan menjadi orang yang kuat. Di sini adalah teori kontrol tadi juga mengenai semua perilaku memiliki tujuan. Ini terlihat dari teori motivasi. Yang pertama, motivasi untuk menghindari kuman. Terus untuk mendapatkan imbalan. Ini pada siswa kita ini sering juga kita laksanakan, itu namanya motivasi ekstrinsik. Sementara kita harus membentuk untuk siswa itu harus motivasi intrinsik, misalnya untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dimilikinya. Nah, salah satunya caranya itu dengan keyakinan kelas. Mungkin untuk keyakinan kelas sering kita sebut peraturan kelas. Nanti akan kita perjelas lagi. Ini posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Penghukum yang pertama, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teori kontrol kita sebagai teman, yang keempat teori kontrol kita sebagai pemantau, yang kelima teori kontrol yang sebagai manajer. Sedangkan untuk restitusi itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini berhubungan juga dengan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser itu. Realita kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan ini kita sebagai manusia pasti sangat membutuhkan. Tidak hanya kita, juga siswa bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan terima, kesenangan dan kebebasannya. Dan sering yang kebebasan ini dan kesenangan ini menurut siswa kalau kita udah buat suatu aturan sekolah akan merasa bagaimana gitu. Kebutuhannya rasanya kita ambil sepertinya. Oke, kita lanjutkan dulu, akan terlihat nanti setelah lanjut. Makna disiplin berasal dari Latin atau disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini sering untuk disiplin di sekolah kita harus begini-begini, sehingga siswa merasa ketidaknyaman. Padahal disiplin itu harusnya membuat kita menggali potensi yang menuju sebuah tujuan yang harus kita hargai. Itu sebenarnya saya juga belajar terus mengenai kata disiplin ini. Mungkin awalnya disiplin ini kita anggap suatu pemaksaan. Misalnya contohnya harus datang sebelum pukul jam 7. Awalnya kita merasa terpaksa, ternyata disiplin itu bisa kita untuk belajar menggali lagi bagaimana kita untuk tepat waktu datang ke sekolah. Itu juga salah satu bentuk disiplin. Cuman kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin ini sebagai dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sebagai suatu tujuan yang mulia. Oke, kita sekarang bahas dulu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nah, ingat kita kata-kata kebajikan berarti setiap manusia itu memiliki sifat positif yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai pada diri kita sendiri itu. Yang pertama, perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Yang kedua, dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita
kenal dengan kata-kata profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan ini tercantum juga pada tujuan pendidikan Indonesia, di mana dari tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah profil pelajar Pancasila ini. Ini kita bahas tentang teori motivasi perilaku. Yang pertama itu motivasi eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti itu yang sering mungkin dalam pikiran kita itu adalah itu bagian dari motivasi eksternal. Sebenarnya kita berbuat itu ada motivasi eksternal yang mendukung kita dengan kata-kata kalau tidak saya lakukan nanti saya merasa tidak nyaman atau saya akan mendapatkan hukuman. Terus yang kedua mungkin untuk mendapatkan imbalan. Salah satu contohnya mungkin kita sering memberikan imbalan atau reward kepada siswa kita, anak ibu yang duluan selesai mengerjakan ini nanti akan diberikan nilai plus. Itu adalah salah satu contoh motivasi eksternal. Nah, untuk motivasi internal itu sebenarnya adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Yang dimana menghargai dirinya seperti saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya kita suruh dia untuk mengerjakan tugas tepat waktu, berarti siswa kita harus berpikir, saya akan menjadi apa ya nanti ya jika saya mengerjakan tugas ini tepat waktu. Seperti apa kita nantinya kalau sudah terbiasa tepat waktu. Itulah yang harus kita tanamkan juga sebagai guru kepada siswa, teori motivasi perilaku yang mengenai motivasi internal. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Memang kembalinya ke diri kita sendiri, bagaimana kita menyuruh atau memerintahkan diri kita untuk lebih cakap. Itu maksudnya. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Ini dihukum oleh penghargaan. Ini yang pertama, pengaruh jangka pendek. Dihukum oleh penghargaan itu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yang kedua penghargaan menghukum, yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan, yang keempat penghargaan tidak efektif, dan yang kelima penghargaan merusak hubungan. Yang dihukum oleh penghargaan ini, penghargaan menurunkan. Nah, ini juga lagi kita mau memberikan hukuman kepada yang berbentuk penghargaan. Penghargaan ini ternyata dapat menurunkan kualitas. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Dan juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri tadi. Motivasi yang bagaimana saya mengerjakan ini, saya akan jadi apa ya juga. Itu adalah dihukum efek dari jika kita berikan penghargaan. Jadi ada tiga. Pertama, penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu, kita bersama menjawab. Boleh nanti baru kita lihat jawaban. Yang pertama ini, mencatat 100 kali dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak itu, Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Ya, setuju kita ya, itu hukuman. Nanti kita keep dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bersifat konsekuensi atau hukuman? Hukuman lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman semua ya. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan kurang kata-katanya, murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, oke. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini mana Ibu PJOK biasanya kalau tidak bawa baju olahraga hormat bendera. Itu ya, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang pertama yang benar cuman konsekuensinya yaitu mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, terus membersihkan tumpahan air di meja tulis, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 kali untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi dan hukuman ternyata itu berbeda artinya. Terlihat Bapak Ibu sudah memahami itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakiti atau menyakitkan harus terjadi. Bagaimanapun itu akan menyakitkan bagi yang menerima hukumannya. Dan konsekuensinya, kalau untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, itu bedanya. Terus untuk kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dia akan membekas di dirinya. Kalau dia pernah dihukum mungkin sama Pak Rama, ya Pak Rama enggak belajar tik, enggak bawa buku tik, itu akan membekas. Beda dengan konsekuensi. Kalau dia udah tahu dengan konsekuensinya, ini akan membuat anak merasa tidak nyamannya hanya di saat jangka pendek. Jadi dia tahu kesalahan yang dikerjakannya. Terus untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak itu akan menghargai disiplin. Ini lagi hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan untuk konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Untuk hukuman itu juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan selanjutnya ini hukuman konsep diri yang buruk. Sedangkan untuk konsekuensi itu konsep diri yang baik. Yang untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kalau bisa nggak nampak lah dulu jadi Bu Enda ya, nampak Bu Enda kabur ya, jadinya takut karena mau dihukum. Terus kalau untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Setidaknya dia mengakui kesalahan yang telah dikerjakannya. Terus hukuman ini juga akan ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaannya. Sekarang kita lihat apa itu restitusi. Boleh dibagi dulu nggak apa-apa? Keep aja. Pause. Minum dulu. Biasa kalau menurut saya apa itu restitusi? Ini restitusi saya tidak hanya di sekolah saya terapkan, juga di rumah saya menerapkan restitusi ini. Yang pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi murid yang bermasalah itu, ini sekilas tentang restitusi. Murid yang bersalah itu dia akan mencari solusi dari penyelesaian masalahnya. Itu ujung akhir dari restitusi. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Kan untuk menebus kesalahan beda arti ya dengan belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, restitusi itu ciri-cirinya itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dia bersaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi pada karakter bukan tindakan. Jadi akan digali karakter siswa itu dari restitusi ini, ciri-ciri sebuah restitusi. Terus yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat pada kelompoknya. Jadi dia merasa percaya diri gitu, bukan dia merasa minder setelah kesalahannya itu. Ini berhubungan juga dengan kelanjutan untuk restitusi. Nanti akan kita lihat salah satu contoh restitusi. Tapi sebelum kita lanjut ke restitusi, kita lihat dulu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini jawabannya, lupa tadi maunya di keep, ternyata terbaca. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama itu, mengapa kita memiliki peraturan harus contoh satu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini waktu masa pandemi ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ada bisa menjawabnya, ibu-ibu, bapak-bapak? Mengapa? Pertama ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin sekarang kita lihat ada mungkin di kelas-kelas itu peraturan kelas 7A, peraturan kelas 7B. Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Ibu Aka, kita beri kesempatan kepada Ibu Aka. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Sini saya akan menjelaskan. Kita akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak saya sebut peraturan kelas lah gitu. Dan kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu lebih dari peraturan kelas, karena keyakinan itu dibikin berdasarkan kesepakatan di dalam kelas gitu, bersama dengan anggota-anggota kelasnya. Jadi lebih tinggilah keyakinan ini daripada peraturan. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu Aka atas jawabannya. Mungkin di sini Bu Noviarti bisa bantu menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, peraturan berarti ada konsekuensi, benar, salah, dan ada sanksi di sana. Kalau dia keyakinan kelas, berarti itu dibuat dari hati anak-anak, apa yang diinginkan di kelas kita. Kita maunya kelas kita bersih. Untuk membersihkan itu bagaimana caranya? Berarti anak-anak itu mulai dari hatinya sendiri. Tidak ada aturan kalau kamu tidak menyapu berarti kamu gini besok. Berarti keinginan mereka, kemauan mereka untuk merubah sesuatu perubahan bagi mereka. Itu Bu Mutia. Terima kasih Bu Novi. Itu semua kedua jawaban itu adalah benar juga. Tidak ada kembali lagi ya, tidak ada jawaban yang salah. Kita memandangnya seperti apa. Benar sekali, baik itu Bu Novi atau Bu Dona. Kalau peraturan itu dia bersifat memaksa. Kita pun membuat peraturan tanpa kita libatkan siswa. Sementara untuk keyakinan kelas, kita akan melibatkan siswa. Kita akan bertanya seperti apa ya kelas kita agar nyaman, seperti apa ya agar belajarnya tenang dan pelajaran mudah dapat. Itu makanya kita untuk kedepannya, kalau kita punya peraturan di kelas, kita ganti lagi yang tiap ruangan kita dengan judulnya keyakinan kelas. Ya. Kalau
Udah ada kelas yang bikin merek peraturan kelas? Tidak ada. Kalau kami kesepakatan kemarin. Jadi sebenarnya lebih tepatnya ternyata keyakinan kelas. Kemarin Bu Enda ya, salah satu penilaian itu peraturan kelas. Jadi itu ke depan kita penilaiannya keyakinan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5 saya mengambil rem. Mungkin setiap kelas itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda intinya di sini. Sekarang coba kita buat keyakinan kelas berdasarkan peraturan mungkin yang telah sering kita kita buat. Yang pertama ini peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya seharusnya apa? Di sini keyakinan kelas apa yang kita tuntut dari siswa kita? Seperti apa kita menginginkan siswa? Kalau dia sudah meletakkan buku ke tempatnya, berarti rasa apa yang kita timbulkan? Atau karakter apa yang kita timbulkan? Tanggung jawabnya. Terus yang kedua, berarti keyakinan kelas kita siswa harus bertanggung jawab meletakkan buku setelah digunakan. Di kata-kata kita ada kata keyakinan kelasnya, karakter di sana yang kita akan hidupkan kembali adalah karakter tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas apa itu? Iya, apanya? Saling menghormati atau saling menghargai. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, tepat waktu, dan komitmen juga. Menghargai orang yang selalu berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Berarti dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelas kita harusnya bagaimana? Kesopanan, santun. Oke. Juga bisa kata-kata menghormati orang lain dan juga keselamatan dalam kelas. Terus bergantian atau menunggu antrian. Menghargai orang lain juga. Apa? Tertib. Oke. Menggunakan masker. Di sini adalah untuk kesehatan. Terus jangan berlari-lari di kelas koridor. Oke, sini kita lihat aja langsung ya intinya di sini ya. Kalau peraturan itu mungkin kita masih menggunakan dilarang atau tidak boleh. Sementara untuk keyakinan kelas kita harus mengeluarkan kata-kata positif. Jadi mungkin di sini selalu kembalikan buku tempatnya kita ganti dengan tanggung jawab menggunakan buku. Yang kedua mungkin dilarang mengganggu orang lain. Kita berarti dalam kelas itu saling menghormati sesama atau apa kata-katanya yang cocok untuk di kelas itu. Itu kira-kira mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Kita lanjutkan yang keempat, itu kebutuhan dasar manusia. Dan dasar manusia pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga itu kesenangan, dan yang keempat kebebasan, dan yang kelima bertahan hidup. Ini semuanya kita tahu, kebutuhan ini kita juga memiliki. Terus kita lihat 5 posisi kontrol lagi. Ini ada videonya tapi nggak usah kita tonton. Kita lihat aja 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama kita ada bahas tadi, pertama penghukum. Mungkin udah terbayang seperti apa yang dikatakan penghukum oleh Bapak Ibu. Ini mungkin contoh-contohnya itu menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan yang selanjutnya itu penghukumnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Mungkin kita sadari pernah kita kilaf juga kata-kata ini kita keluarkan. Berarti kita sebagai guru adalah memiliki kontrol kita adalah kontrol posisi penghukum. Ini posisinya. Terus dampak bagi siswa kita ini untuk tipikal posisi kontrol penghukum itu adalah siswa akan bisa mengulang lagi kesalahannya. Ini perbandingannya mungkin bagaimana Bu?
Oke. Selanjutnya ini teori kontrol selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Dengan siswa kita kirim, ibu kecewa kamu kayak gini, ibu banggakan kamu loh, kamu ini ya, berarti kita siswa itu merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali ya. Sering kita juga mungkin tanpa kita sadari gitu ya. Jadi kita mungkin belajar untuk kedepannya lagi. Itu mungkin ini emang benar, ini udah ada teorinya, memang benar ini setiap guru mungkin pernah mengalami hal ini. Teori kontrol selanjutnya itu sebagai teman. Itu sebagai teman kita memang yang pertama membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita udah tahu teman siswa kita itu salah, kita dukung juga kesalahannya. Mungkin kita menganggap dia sebagai teman kita juga. Terus ayolah lakukan ini. Bukan kalau misalnya kita meminta siswa kita mengerjakan sesuatu, kita keluarkan kata-kata, ayolah lakukan ini ibu. Berarti posisi kita tempatkan di sana adalah posisi kontrol sebagai teman. Sedangkan untuk pemantau, ini pemantau mungkin kita yang piket ini sering pemantau juga kita wali kelas mungkin juga sering juga ya Bu ya. Kamu tahu kan apa peraturannya? Kenapa tidak bersihkan kelas? Kamu tahu kan apa peraturannya itu kan? Yang kalau kita berhubungan dengan wali kelas itu, walaupun kita tidak masuk, kita tetap memantau. Ini teori yang keempat. Yang kelima, yang seharusnya kita miliki adalah teori sebagai manajer. Di sini mungkin kita bertanya, apa yang kalian yakini, apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah kalian ini. Pokoknya intinya sebagai manajer, memang manajer itu mengontrol semuanya kita, bukan menghakimi kita, bukan menuntut tapi bersifat menuntun. Ini ada contoh, kita coba. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. Ini teori atau posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol guru di sini adalah sebagai pembuat orang atau pembuat siswa merasa bersalah. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti tanpa kita sadari kita sudah sebagai penghukum. Dan yang tadi saya jelaskan juga pernyataan selanjutnya itu, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, ayolah kamu sekarang pembina jadi pelaksana upacara lah, ayolah lakukan demi ibu untuk apa ya Femi sebagai wala juga ya. Itu kita posisi kita sebagai teman. Sedangkan untuk yang pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya kalau ini ada kelas yang menerapkan jika setiap perbuatan baik berikan stiker itu kan, stiker bintang, itu sebagai pemantau. Nah, sering yang dilakukan oleh wali kelas ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrol sebagai manajer. Dan terus ini kamu selalu yang paling terakhir. Kamu kenapa mengumpulkan yang paling terakhir? Nah, berarti kita sudah, walaupun maksud kita itu motivasi, jangan kamu mengumpulkan yang paling terakhir. Padahal kita udah di posisi penghukum, bersifat penghukum. Dan kita seharusnya sebagai seorang guru harus berada di posisi sebagai manajer. Pelajaran kita yang terakhir itu tentang pembelajaran segitiga restitusi. Tadi sudah jelaskan sebagian. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas siswa yang salah itu kita tanyakan. Dan maka dia akan menjelaskan apa permasalahannya. Berarti siswa itu kita akan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, berarti kita sudah menstabilkan identitas mereka. Berarti sama, manusia pasti punya kesalahan, identitasnya sama sebagai manusia ya. Terus untuk memvalidasi kebutuhannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti kan kita lihat pada contoh ya. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dari kesalahan yang telah kamu lakukan itu, nilai apa yang kita sepakati yang kamu tidak kerjakan. Berarti nilai keyakinan kelas apa yang telah kita buat sepakati tapi kamu tidak mengerjakan. Oke, ini dia yang contoh menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata,
berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata kita. Ini tidak terekam ya. Oke. Kita jelaskan satu-satu. Menstabilkan identitas. Di sini kita contohkan satu siswa. Saya kemarin mengambil video satu siswa, contoh saya kemarin itu Nadia dengan Indri, permasalahannya anak kelas 9A. Nadia yang selalu dibully dengan sebut nama orang tuanya oleh Indri. Jadi Nadia itu dia marah dan merasa kesal sehingga Nadia itu emosi. Jadi salah satu bentuk menstabilkan identitas kita tanyakan mengapa Nadia seperti itu. Jadi dia menjelaskan, iya Bu ini. Oke, kata-katanya ini. Nah ini yang kata kita lakukan sebagai guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Berarti dia merasa juga, berarti kesalahannya itu juga sebagai manusiawi, hal yang manusiawi itu. Bukan karena makhluk yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah buat salah, tapi di sini kita pasti akan tahu menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ibu tidak akan tertarik mencari siapa benar atau salahnya, tapi kita mencari di sini bagaimana solusinya. Itu maksud dari menstabilkan identitas. Dari selanjutnya memvalidasi kebutuhan. Kita tanyakan lagi kepada siswa tadi, kenapa kamu seperti itu? Tiap hari dia sebut-sebut nama orang tua saya, Bu. Dan saya tegur dia baik-baik, dia enggak juga, Bu. Akhirnya saya marah lah, Bu. Oke, berarti kita validasi kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya ya. Ya, berarti Ibu cukup bangga juga kamu sudah menahan emosi kamu, hanya maki-maki dan bentak-bentak saja dan tidak memukulnya lebih parah. Menurut kamu apa pentingnya bagi kamu tadi yang sudah marah-marah itu kepada teman kamu? Jadi kita tanyakan lagi, berarti kita memvalidasi kebutuhannya apa, kenapa dia begitu, kan? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi mungkin kita tambahkan sikap yang lain yang baru. Mungkin di sini kita hanya menganggap kebutuhan, validasi kebutuhannya saja. Dia butuh juga kesenangan, dia butuh juga kesini yang arahnya ini penguasaan juga untuk dirinya sendiri. Jadi kita tidak melarangnya untuk ini, tapi kita carikan, tanyakan keyakinan dan solusinya apa nantinya. Setelah itu, kita biarkan dulu dengan posisinya tadi itu, kita lihatkan menanyakan keyakinan. Di sini anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sini kita sebagai guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang seperti apa yang kamu inginkan? Nah, jadi dari permasalahan itu menurut kamu apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Nah, jadi siswa bisa menjawabnya sendiri apa dari keyakinan kelas ini. Kita lihat salah satu contoh restitusi yang telah saya buat. Boleh dilanjutkan minum dulu mungkin. Bukan yang sebenarnya. Validasi kesalahan itu seperti apa? Ini harus kita terapkan sebisa mungkin di keseharian kita. Jelas sekarang ya. Ini contoh restitusi di terakhir ini. Ini menstabilkan identitas. Di atas ini menstabilkan identitas. Dengar ya Bu? Hah? Iya, ini. Ya, temanya udah laptop. Oh, laptop lagi. Iya. Apa yang bikin? Nama lupa. Mana stiker ini kan?
maksudnya di sini mungkin kalau nggak jelas juga kita harus, nah ini prosesnya menstabilkan identitas. Lalu agak cetrek. Dia merasa marah karena tidak mendengarkannya apa yang dia sampaikan tidak didengarkan. Jadi kita tetap menganggap apa juga dirimu. Menganggap tapi kita belajar dari orang-orang yang validasi tindakan yang salah. atau melempar barang ke dirinya. Sekarang menurut Nadia, tindakan Nadia itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nadia, kreativitas apa yang Nadia bilang? Saling menghormati dan saling iya betul. Menurut Nadia, saling menghormati dan saling menghargai itu penting. Jadi kalau penting, bagaimana caranya keyakinan itu bisa kita sebarang? Nadia yang adalah Nadia bersedia memperbaiki hal itu. Apa yang akan Nadia lakukan untuk memperbaiki masalah? Dia juga banyak sabar kalau diulangi lagi dia dapat secara tindakan Nadia. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Ini refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurma, siswi kelas 2A UPT SMP 14 Selatan. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Nadia untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman-teman saya. Saya harus belajar dan saling menghormati. Jadi inti dari restitusi ini adalah siswa itu akan mengakui kesalahannya dan mencari solusi dari kesalahan dan menganggap kita tidak marah, tapi kita lebih memfasilitasi dirinya untuk lebih menghormati orang lain. Dia juga menghargai dirinya sendiri. Mungkin untuk budaya positif kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh bertanya. Paus sebentar. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini siswa kami, terus ya seperti kita ketahui si Halim. Halim itu dari kelas 7, kelas 8 saya walasnya. Sudah sekian lama membimbing, membinanya gitu. Sampai sekarang kelas 9 dan terakhir, seolah terakhir tadi udah dipanggil juga orang tuanya. Padahal itu sekarang ini kan walasnya Miss Riza. Tapi karena saya merasa dia itu adalah rasa tanggung jawab saya, rasanya dia itu si Alim itu. Sehingga apapun yang dia lakukan, kadang-kadang saya minta maaf sama Miss Riza. Miss Riza maaf ya, Alim kan wali kelasnya Riza. Tapi biarlah ibu yang ini masalahnya menyelesaikan gitu. Dia sekarang kelas 9B. Pernah dia itu tidak masuk, kemudian dicari, ternyata dia tidur di musola. Ada fotonya, dokumennya. Kemudian lagi belajar. Nah, belajar itu sering ngantuk. Sehingga karena ngantuk-ngantuk ini saya suruh berdiri aja gini dulu. Bahkan sampai gini dia ketidur ke tembok gini aja. Ada juga dokumennya gitu. Kemudian yang ketiga kali sama Memani. Dia tidur lagi, jadi anak kelas 9B udah ngomong itu, Mem, kami di kelas 9B udah janjian, kalau selagi masih tidur lagi, harus Mem dokumenkan nanti dikirim ke Bu Emi. Nanti ada sanksi khusus itu dari Bu Emi, sudah janjian gitu. Oke, udah 3 kali, bahkan sudah 4 kali. Nah kemarin saya panggil orang tuanya.
Ya karena sudah 3 kali, karena sebelumnya sudah janji juga. Penyebabnya apa? Api. Nah, terakhir itu dia kenapa tidur? Saya tanya, Alim, kamu kenapa tidur? Karena main HP, Bu. Jam berapa tidurnya? Saya malam tadi tidur di masjid, Bu. Alhamdulillah, Alim, kamu tidur di masjid gitu ya. Mungkin kamu di masjid itu mungkin tadarus, misalnya berzikir, baca Quran, mulai dari sampai pagi. Tidak, Bu, saya mau HP dan sampai pagi. Iya, itu pagi tadi kamu sekolah mandi. Tidak, Bu, tidak mandi, langsung patasan kamu ini mah. Di rasanya pendekatan itu sudah bermacam-macam cara. Bahkan alhamdulillah orang tuanya rajin juga, tiap kali panggil pasti orang tuanya datang. Nah terakhir tadi pagi, Alim, kalau kamu mau sekolah juga, tolong HP kamu itu kamu kasih ke ibu ya, biar ibu yang nyimpan. Atau orang tuanya dia mabuk bagus, biar ibu aja lagi yang nyimpan HP-nya itu sampai nanti dia butuhkan kalau mau ujian. Gimana Alim, mau Bu, besok hari Senin kamu bawa, tapi dah ibu minta lagi kamu yang ngasih ke ibu. Kasih ke ibuku, ini HP saya. Ya, saya tak mau lagi main HP, maunya belajar lagi atau tugas sampai saya kerjakan. Nah sekarang gimana lagi kira-kira solusinya, strateginya? Ya karena sudah sekian kali terjadi, apa sih yang mau kami atau saya lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keterangan, nanti kalau saya nggak saja saya minta waktu sama Bu Gesek nanti itu di pause ya. Oke, Bu Endah, Bu Emi, sebenarnya kan konsep kita hari ini itu menjelaskan dengan proses restitusi dalam penyelesaian masalah. Mungkin di sini Bu Emi belum menerapkan beberapa proses restitusi. Salah satunya itu menanyakan keyakinan kelas seperti apa yang telah kita terapkan, yang telah kamu langgar. Mungkin di sini kita hanya menanyakan diri secara pribadi siswa itu aja gitu. Jadi kalau menurut strategi saya, udah keyakinan kelas berarti. Oh, berarti udah peraturan di keyakinan di kelas itu jika Halim melanggar atau tidur didokumenkan. Sini kita kembali lagi, keyakinan kelas itu yang bersifat menumbuhkan karakter siswa itu mungkin apakah jika kita dokumenkan ada ngaruhnya untuk Halim? Nah, jadi kita kembalikan lagi ke konsep dasar kita lagi, keyakinan kelas kita itu sebenarnya itu bersifat positif, bukan malah menurut kami kita videokan malah membuat dirinya tuh merasa lebih memalukan jadi ujungnya nanti, dan bahkan nanti ujungnya nyampe ke pembulian. Jadi menurut saya mungkin kita rancang ya Bu ya, boleh kita berdua atau Ibu dulu kita rancang aja proses restitusinya. Itu pertama kita lihat dulu, kita stabilkan identitas si Halim ini sebenarnya seperti apa dia, stabil identitas. Terus kita lakukan validasi kebutuhannya, kebutuhan Halim itu apa gitu. Dia ngapain ke sekolah itu sebenarnya, validasi kebutuhannya seperti apa dia. Terus kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar. Mungkin di sini saya juga mengakui kelas saya kelas 9A itu masih judulnya ada peraturan dan ada kesepakatan kelas. Memang di situ masih bersifat yang memaksa dan juga belum ada beberapa yang tidak menumbuhkan nilai karakter yang baik juga. Mungkin kita sama-sama memperbaiki, juga sesama belajar juga untuk memperbaiki dari kasus Halim. Tapi udah, Ibu kayaknya udah menerapkan validasi udah juga tuh sebenarnya. Validasi kodenya juga udah sebenarnya. Bertanya kan kenapa Halim kayak gitu kan? Tapi untuk lebih lanjutnya itu masalah keyakinan kelasnya kita perbaiki lagi yang buat Halim itu merasa dirinya, oh saya butuh belajar ya, karena dengan ini saya siapa diri saya ini, bagaimana kita mengembangkan minat intrinsiknya tadi itu ya Bu ya. Oke Bu. Berhubung dengan jawaban ini mudah-mudahan kita sesama semua menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Habis.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua, sekolah kita masing-masing.